Bella tersenyum melihat pria yang berdiri di hadapannya, sedang dia terkejut melihat hal itu. "Om Gavin?" seru Bella kegirangan, yang dibalas senyum manis oleh Gavin. "Halo Bella, Dea," sapa Gavin lalu duduk di samping Dea, membuat gadis itu terkejut, sedang Bella tersenyum penuh arti melihat hal itu. "Om ngapain di sini?" tanya Bella dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. "Lagi jalan-jalan," jawab Gavin dengan sesekali melirik ke arah Dea yang menundukkan kepalanya. Bella tersenyum melihat Gavin yang melirik Dea dengan penuh tanda tanya di wajahnya. "Dea, kamu kenapa nunduk terus sih? Emang ada apaan di bawah kaki kamu?" ucap Bella jahil yang seketika membuat Dea mengumpat dalam hati. Teman sialan, batin Dea mengumpat pada sahabatnya itu, dan seketika tersadar. Astagfirullah, ucapnya tiba-tiba membuat Gavin dan Bella bingung. "Om sendiri?" tanya Bella dengan menatap Gavin. Gavin menoleh pada gadis di hadapannya, lalu tersenyum. "Tidak, saya bersama dengan Firza," jawab Gavin. Seketika senyum di wajah Bella pucat tak tersisa. "Sama Om galak itu?" ucap Bella menatap Gavin dengan wajah terkejutnya. "Siapa yang Om galak?" sarkas seseorang dari belakang Bella. Gadis itu terdiam, lalu menoleh perlahan ke belakang dan menatap Firza yang juga menatapnya tajam. "Om lah, siapa lagi?" jawabnya tanpa takut, membuat Gavin dan Dea terkejut. Firza menatap tidak percaya pada gadis di hadapannya, jujur sekali menjawab. "Jujur sekali jawabanmu," ucap kesal Firza, dan seketika duduk di kursi di samping Bella. Gadis itu bangkit dari duduknya dan berjalan mendekat ke arah Gavin. "Om, tukeran yuk," ucap Bella dengan menatap Gavin penuh harap. Gavin terkejut, lalu menatap ke arah Firza yang memasang raut wajah kesalnya. Gavin bangkit dari duduknya, digantikan oleh Bella, membuat dia bernafas lega. "Dasar bocah," batin Firza yang seolah ingin memarahi gadis yang duduk di hadapannya. "Jujur itu bagus, Om. Kalau bohong kan dosa. Jadi lebih baik jujur," jawab Bella menanggapi ucapan Firza tadi. "Memangnya kau tidak pernah berbohong?" ucap Firza meremehkan, membuat Bella naik darah. "Gak pernah, Om. Bohong dosa kata mama saya. Jadi perempuan gak boleh bohong. Nanti suaminya juga suka bohong," ucap Bella ketus seketika membuat Firza tersentak. "Dea, kok teman kamu kayak gini sih?" tanya Firza dengan nafas yang memburu menahan emosi. Dea mengernyit mendapat pertanyaan dadakan dari omnya itu. Sedang Gavin menahan tawanya. Karena jujur, tidak ada orang yang berani membuat Firza kesal bercampur marah seperti ini. "Mana Dea tahu, Om? Dia mah udah dari sananya gini," jawab Dea dengan menunjuk Bella. Gavin semakin menahan tawanya mendengar jawaban Dea. Sedang Firza menarik nafas perlahan dan menghembuskannya perlahan. "Sepertinya tekanan darahku naik," lirik Firza dengan memicit pangkal hidungnya. "Om Gavin," panggil Bella tiba-tiba, membuat Gavin menoleh padanya. "Periksa tuh Om galak, Om. Ntar pingsan mendadak lagi," ucap Bella tanpa takut sedikit pun. Dia menatap Bella dengan tatapan sulit dipercaya, sedang orang yang ditatap hanya santai dengan wajah datarnya. "Untuk apa periksa saya?" ucap Firza yang semakin kesal dengan wanita di hadapannya itu. "Kan Om bilang kalau tekanan darah Om naik. Ya udah periksa aja. Kan ada Om Gavin. Biar nggak pingsan di sini dan ngerepotin saya," ucap Bella membuat Gavin menutup mulutnya seketika, saat tanpa sengaja tawanya keluar dari bibirnya. "Ya Allah, Dea, bawa teman kamu dari sini sekarang juga," ucap Firza dengan suara yang sedikit keras, membuat beberapa pengunjung kafe menoleh ke arah mereka. Dia tersentak dan berniat untuk bangkit dari duduknya, tapi perkataan dari Bella membuat ia tercengang dan mematung di tempatnya. "Lah, gak bisa gitu dong, Om. Kan Om yang datang belakangan. Jadi Om dong yang pergi, bukan kami," sarkas Bella dengan menggebrak meja.
Firza bangkit dari duduknya, lalu segera berjalan keluar dari kafe itu. Sementara Gavin terdiam melihat sahabatnya yang berjalan dengan tangan yang terkepal karena emosi. Ya udah, saya permisi dulu ya. Pamit Gavin lalu segera menyusul Firza yang sudah berada di luar kafe. Is, kamu jangan gitu kali. Biar bagaimanapun, dia itu lebih tua dari kita. Ucap Dea menasehati sahabatnya itu. Om kamu sih yang ngajak ribut, jadi aku ladenin aja. Toh tetap aku yang menang debat. Ucap Bella dengan bangga, membuat Dea menepuk pelan keningnya. Ya Allah, gini amat punya sahabat gesrek. Batin Dea yang seolah ingin berteriak keras di hadapan Bella. Gavin menatap Firza yang menyetir di sampingnya. Setelah dari kafe tadi, pria itu tidak henti-hentinya mengucapkan istighfar berulang kali. Astagfirullah, ucap Firza yang membuat Gavin menggelengkan kepalanya. Jangan gitu Zah, biar bagaimanapun dia tetap perempuan loh. Kamu jangan naruh dendam kelamaan, ucap Gavin memecah keheningan. Firza mencoba mengatur nafasnya sebelum berbicara. Jujur emosinya selalu saja naik ketika melihat wanita itu, yaitu Bella. Kamu tidak tahu Vin, aku udah coba lupain hal itu, tapi tetap gak bisa. Bahkan setelah bertemu lagi dengan gadis gila itu, aku selalu bermimpi buruk setiap malam. Curhat Firza dengan pandangan fokus pada jalan. Mimpi buruk apa mimpi indah? Ucap Gavin yang sedikit ingin menggoda sahabatnya itu. Firza menoleh sekilas pada Gavin, lalu kembali fokus pada jalan. Mimpi buruk, Vin, mimpi buruk, ucap Firza dengan menekan setiap kata-katanya. Iya, aku percaya. Tapi jangan terlalu benci padanya, Zah. Kau tidak tahu apa yang ada di masa depan. Bagaimana dan dengan siapa kau akan menikah nantinya? Jika Allah sudah menentukan jika dia menjadi jodohmu, bagaimana? Ucap Gavin yang seketika membuat Firza mengerem mobilnya. Cit, astagfirullah, pakik Gavin, lalu menoleh dan menatap tidak percaya pada Firza yang juga menatapnya. Gila kamu ya, ngerem mobil kayak pembalap aja. Ucap kesal Gavin dengan mengelus pelan dadanya yang kembang kempis karena terkejut. Kamu yang gila, ucap Firza sewot, lalu kembali melajukan mobilnya. Gavin mengernyit mendengar ucapan Firza, hingga pria itu kembali berbicara. Mana mungkin aku nikah sama tuh bocah Vin, yang ada menderita hidupku setiap hari. Ucap Firza dengan menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya itu. Kan aku cuma bilang, Zah, siapa tahu kamu dan dia. Gavin menghentikan ucapannya saat Firza menatapnya tajam, lalu kembali fokus pada jalan. Jangan ngomong sembarangan, Vin. Ingat, ucapan kamu itu bisa menjadi kenyataan. Ucapan adalah doa. Ucap Firza dengan nafas yang tidak beraturan. Amin, ucap Gavin, membuat Firza terdiam. Apaan amin? Tanya Firza dengan menghentikan mobilnya di parkiran rumah sakit. Tidak apa-apa, ucap Gavin singkat, lalu membuka pintu mobil untuk keluar. Jangan ucapin yang macam-macam, Vin. Ntar gak aku restuin kamu sama dia, ucap Firza saat Gavin keluar dari mobil dan menutup pintu. Gavin terkejut mendengar hal itu dan berniat untuk protes, tapi Firza sudah melajukan mobilnya meninggalkan sahabatnya itu. Gavin menghembuskan nafas perlahan, lalu bergegas masuk ke rumah sakit, karena ia hanya keluar untuk makan sebentar, bersama dengan Firza yang tiba-tiba mengajaknya. Aku berharap semuanya menjadi kenyataan, ucap Gavin dengan senyum di wajahnya.